hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kesantunan berbahasa dalam Islam berarti menggunakan kata-kata yang baik, lembut, dan sopan saat berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata yang baik adalah yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, melainkan memberikan semangat, penghiburan, dan rasa hormat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam. Yang pertama itu ada menyeru kebaikan, berarti menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika memberikan nasihat atau teguran. Itu contohnya ketika seseorang atau teman kita atau siapapun berbuat kesalahan, kita menegurnya itu pelan-pelan gitu. Menegurnya itu yang sopan, yang baiklah, nggak boleh pakai kata-kata kasar supaya nggak terjadi kemusuhan antara satu sama lain. Terus yang kedua itu ada menggunakan bahasa yang sopan, itu kata-katanya itu baik dan beradab dalam komunikasi. Contohnya itu kata-katanya tidak ambigu, terus kata-katanya itu jelas sehingga bahasa yang diucapkan atau kata-kata yang diucapkan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Islam menekankan pentingnya berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, terutama dalam menghadapi orang tua, anak-anak, dan orang lebih lemah. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sangat lemah lembut dalam berbicara, bahkan kepada musuh-musuhnya. Selanjutnya yaitu menggunakan bersikap tawadu dalam berbicara. Kesombongan dalam berbicara sangat dilarang dalam Islam. Seorang muslim harus bersikap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18 agar tidak memalingkan wajah dari manusia dengan sombong dan tidak berjalan di bumi dengan angkuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penerapan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Islam menganjurkan untuk menghindari perdebatan yang tidak membawa manfaat dan hanya menimbulkan permusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar akan diberikan rumah di surga yang paling tinggi. Selanjutnya, menjaga privasi orang lain. Islam mengajarkan untuk menjaga privasi dan kehormatan orang lain dalam berbicara. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Selanjutnya, dampak positif penerapan kesantunan berbahasa di lingkungan kampus. Yang pertama, bagi individual atau mahasiswa. 1. Meningkatkan kualitas komunikasi. Penggunaan bahasa yang santun akan membantu mahasiswa dalam menyampaikan ide-ide dan gagasannya dengan lebih jelas, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Penggunaan bahasa yang santun dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan. Kesantunan berbahasa juga mendorong mahasiswa untuk meningkatkan ragam bahasa yang lebih baku dan formal. 1. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Penggunaan bahasa yang santun oleh dosen dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi mahasiswa. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa. Dosen yang menggunakan bahasa yang santun dan lebih mudah untuk membangun hubungan yang baik dengan para mahasiswanya. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dosen. Penggunaan bahasa yang santun menunjukkan bahwa dosen adalah seorang yang profesional, yang kompeten, dan dihormati. Kampus yang menerapkan kesantunan berbahasa dengan baik akan memiliki citra yang positif sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dan berbudaya, sehingga dapat menarik minat calon mahasiswa untuk kampus tersebut. Yang kedua, membangun lingkungan yang inklusif. Kesantunan berbahasa dapat membantu untuk membangun lingkungan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Yang terakhir, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan kesantunan berbahasa secara konsisten di lingkungan kampus dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas. Bahasa dalam Islam memegang peran krusial dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan penuh kasih sayang di antara individu-individu dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Quran yang menekankan penggunaan kata-kata yang lemah lembut, penuh rasa hormat, dan jujur sebagai manifestasi dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa
Kesantunan berbicara dan bermusyawarah dengan lemah lembut adalah bagian dari rahmat Allah. Sementara surah Al-Isra ayat 23 mengajarkan pentingnya berbicara dengan sopan kepada orang tua. Surah An-Nisa ayat 9 menekankan bahwa kejujuran dalam berbicara adalah bagian dari takwa kepada Allah. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memperkuat interaksi sosial, tetapi juga memperdalam hubungan spiritual dengan Allah dan membantu membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang.